Assalamualaikum sahabatku. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang memeluk Islam pada usianya yang sudah sangat tua. Wanita tua itu pun memimpikan bisa ikut turun berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Karena wanita tua itu menyaksikan para mujahid-mujahid Allah yang turun ke medan perang dan menemui syahidnya karena keberanian. Sedangkan mereka yang selamat pulang dengan luka-luka yang bersimpah darah. Sahabat yang menunggu di perkemahan pun berlomba-lomba menghampiri para mujahid yang luka-luka, mengobati lukanya, membalutnya agar segera sembuh. Sedangkan sahabat yang lainnya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat yang lainnya lagi membacakan syair karya-karya mereka yang menyentuh hati, yang bisa mengobarkan kembali semangat para mujahid-mujahid Allah. Menyaksikan hal itu, wanita tua tadi melangkah tanpa arah sambil berkata di dalam hati, "Wahai Allah, sungguh aku pun ingin sekali bisa ikut berjuang bersama Rasul Engkau, bersama para sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh wanita tua seperti diriku? Jangankan mengenuskan pedang ataupun tombak ke tubuh lawan, memegang tameng pun tanganku telah gemetar. Aku tak mengerti tentang ilmu pengobatan. Bagaimana aku bisa mengobati luka-luka mereka saat mereka pulang dengan bersimpah darah? Aku pun sudah tidak mampu lagi menghafal Al-Quran, apalagi hadis. Aku juga tidak tahu bagaimana cara membuat syair-syair yang indah yang bisa mengobarkan kembali semangat para mujahid-mujahid Engkau, ya Allah. Ya Allah, akankah ada jalan untukku menemui Engkau di surga? Seorang wanita tua yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk agama Engkau." Tanpa wanita tua itu sadari, ternyata langkah kakinya membawanya hingga ke hadapan Masjid Nabawi. Di depan Masjid Nabawi, ia melihat begitu banyak sampah daun-daun kering. Ia pun kembali berkata, "Baiklah, jika aku tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, aku akan membersihkan Masjid Nabawi ini, agar ketika mereka datang beribadah, mereka bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk, karena masjid ini telah aku bersihkan." Akhirnya, dengan penuh semangat, wanita tua itu mengambil pelepah-pelepah kurma yang kering, memisahkan daun dari lidinya, dan mengubah lidi-lidi itu menjadi sapu. Disapulah Masjid Nabawi dengan penuh keikhlasan. Rasulullah SAW pun sangat bahagia melihat Masjid Nabawi begitu bersih karena pekerjaan wanita tua tadi. Hingga suatu hari, Rasulullah SAW menanyakan tentang keberadaan wanita tua itu. Karena sudah beberapa hari ini, wanita tua itu sudah tidak lagi tampak di Masjid Nabawi membersihkan. Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, kemanakah wanita tua yang biasa membersihkan Masjid Nabawi di sini?" Salah satu dari sahabat Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita tua itu telah meninggal dunia." Mungkin bagi para sahabat Rasulullah, wanita tua itu tidaklah begitu penting, sehingga kabar kematiannya tidak diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Tapi berbeda dengan beliau. Beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Tunjukkan kepadaku di mana kuburan wanita tua itu." Akhirnya, para sahabat-sahabat Rasul pun mengantarkan Rasulullah SAW ke kuburan wanita tua itu. Dan Masya Allah sahabatku, di sana Rasulullah SAW melaksanakan sholat gaib untuk menghargai dan menghormati seorang wanita tua penyapu Masjid Nabawi. Sahabatku, la tahzan kalau tidak bisa lakukan kebaikan karena faktor alasan tertentu. Karena kita semua ini punya jaki jalan masing-masing untuk menemui Allah di surganya. Tinggal kita mami, mau kikah atau tidak. Memang ada sebagian orang yang Allah kasih mereka kemudahan bisa melaksanakan qiyamul lail setiap malam. Tapi sebagiannya lagi tidak mampu melakukannya meskipun mereka telah berusaha. Tapi mereka melaksanakan puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud. Sebagiannya lagi tidak bisa melakukan dua ibadah tambahan itu.
Tapi kemanapun mereka melangkah, mereka akan bersedekah dengan para pengemis dengan murah hati. Sebagiannya lagi tidak bisa melakukan ibadah tambahan itu. Tapi mereka mampu menjaga hati tetap bersih dan wajah yang selalu tersenyum kepada semua orang sepanjang waktu. Sebagiannya lagi tidak bisa melakukan apa-apa, selain hanya membuat anak kecil tersenyum dan tertawa bahagia setiap kali bertemu dengannya. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Yang artinya, dan barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan dizolimi sedikit pun. Sebenarnya sahabatku, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang melakukan kebaikan. Jadi intinya tetap lakukan kebaikan meskipun itu cuma kebaikan kecil meskipun bagi orang lain itu cuma kebaikan yang sepele. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan yang penting. Kebaikan yang disertai dengan keimanan dan juga keikhlasan. Sahabatku, jadilah orang yang baik, berpikirlah yang baik, dan lakukan selalu yang terbaik. Karena menjadi penting itu memang baik, tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Barakallahu fikum.